Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris setelah ujian PTS berlangsung. Baiklah, okay students, now we come to the third chapter of this English lessons that is entitled Be Healthy, Be Happy. Baiklah santri sekalian yang solehah, kali ini kita sudah sampai kepada chapter 3 yaitu yang berjudul Be Healthy, Be Happy. Jadilah sehat, berbahagialah, sehatlah, berbahagialah. Nah, okay. So before we start, now let's read the learning objectives of today's lessons. Mari kita baca tujuan pembelajaran hari ini. The first one is to choose safe and healthy products. Bismillah, okay, dengan mempelajari bab ini, materi ini, maka Antuna diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, Antuna bisa memilih ya produk yang aman dan sehat untuk Antuna sendiri. And then the second one, you can avoid harmful effects of the product. Dengan memahami materi ini, Antuna bisa menghindari efek bahaya dari suatu produk. And then the third one, to get the best result, of course. Jadi yang ketiga adalah Antuna bisa memperoleh ya hasil yang terbaik setelah Antuna membaca, memahami materi ini. Right, apa sih materi yang kita bahas? Yaitu tentang label. Mungkin Antuna masih bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan label? What is a label? A label is a small piece of paper or plastic which gives information about a product. Jadi, label adalah sepotong kertas kecil atau plastik yang biasanya Antuna bisa temukan ya dalam bungkus satu produk yang isinya apa? Yang memberikan informasi tentang produk tersebut. Okay, where can we find it? Di mana kita bisa menemukan label? Label bisa ditemukan pada food package, bungkus makanan, or drink package, or bungkus minuman, or medicine package, atau bungkus daripada obat-obatan. So, what does a label tell us about? Mungkin Antuna berpikir apa sih yang bisa diinformasikan oleh label kepada kita? Di label kemasan biasa memuat beberapa informasi ya, sebagai berikut yang perlu kita tahu, yang perlu kita pahami. Here we go. The label tells us about, jadi label menceritakan kepada kita tentang apa, memberitahukan kepada kita tentang yang pertama, the first one is the name or brand of a product. Jadi, label itu menginformasikan tentang nama atau merek dari suatu produk. And then the second one, kemudian yang kedua adalah content or amount, yaitu isi ya atau jumlah dari suatu produk. The third one, yang ketiga merupakan descriptions. Description. Apa itu descriptions? Yaitu penjelasan tentang suatu produk. And then the fourth one is the ingredients. Yang keempat adalah komposisi or ingredients, bahan-bahan dari apa saja suatu produk itu dibuat. Atau komposisinya. And then the fifth one, yang kelima, nutrition facts. Apa yang dimaksud dengan nutrition facts?
Nutrition facts is the information about the nutrition of the product. Jadi, nutrition facts itu adalah informasi kandungan gizi dari suatu produk. And then the sixth ones, yang keenam, is the use of the product. Okay, use, kegunaan dari suatu produk. Okay, is that all that label can tell us about? Apakah cuma sampai di sini informasi yang kita bisa dapatkan dari label? Oh, masih ada lagi. What more a label can tell? Ada lagi ya. Yang ketujuh. Okay. Direction to use and dosage. Okay, direction to use means petunjuk penggunaan dan dosisnya. Jadi petunjuk bagaimana suatu produk itu digunakan, kemudian berapa takarannya untuk digunakan. Nah, biasanya hal seperti ini kita temukan di kemasan obat ya. Insya Allah nanti kita akan perlihatkan contohnya. And then direction to store the product. Kemudian yang kedelapan adalah label berisi tentang petunjuk penyimpanan. Bagaimana kita menyimpan suatu produk biar bisa awet ya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian and then the last one is the expiration date, yaitu tanggal kadaluarsa ya. Biasanya produk itu ya, label itu berisi tentang label kadaluarsa. Dengan mengetahui tanggal kadaluarsa satu produk, maka kita akan tahu bahwa suatu produk itu masih aman dikonsumsi atau tidak. Jika kadaluarsa, maka sebaiknya kita tidak mengkonsumsinya. Alright, so maybe you have a question in your mind. Mungkin Antuna juga masih ada pertanyaan di benak Antuna ya. Why do we need to read the label of a product before we use it? Kenapa kita perlu membaca label suatu produk sebelum kita menggunakannya? Kenapa? Right, there are some purpose of doing this. Jadi ada beberapa tujuan penting ya kenapa kita membaca label suatu produk. The first one is to get detailed information about the product. Supaya kita dapat informasi detail tentang suatu produk. And second one, you can choose which product is safe for us. So we can choose ya, dengan membaca label ini kita bisa memutuskan ya, kita bisa memilih apakah menggunakan produk ini berdasarkan informasi label yang kita baca di labelnya, apakah kita akan mengkonsumsinya atau tidak, apakah ini aman atau tidak. Jadi pilihannya di kita ya setelah kita membaca label ini. Right. And then to avoid harmful effects. Dengan membaca kandungan-kandungan suatu produk, Antuna bisa memahami kira-kira ini satu produk ini aman tidak buat tubuh atau tidak. Atau jika terlalu banyak mengandung misalnya pengawet, apakah Antuna merasa aman atau tidak jika mengkonsumsinya. Jadi kita yang memutuskan. Kalau itu bahaya buat tubuh kita, kalau tidak bermanfaat buat tubuh kita, maka kita hindari. Jadi kita bisa menghindari efek berbahaya ya untuk tubuh kita. And then the last one, you can get the best result. To get the best result. After reading the label, of course, we can decide which best product that we can take. Jadi kita bisa memutuskan produk yang mana yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita ambil jika kita sudah paham kandungan labelnya. Oh, ini mengandung nilai gizi ini, maka kita akan paham ya bahwa ini label ini, bahwa produk ini aman untuk kita konsumsi, bermanfaatkah buat kita. Jadi kita bisa memutuskan. Right. The following is the example of a label. Jadi berikut inilah contoh dari satu label dari obat.
ini mengambil dari buku paket Antuna. Oke, silahkan Antuna bisa cari di buku paket juga. Kalau di sini, di video ini kurang jelas. Oke, alright. Oke, di sini ada beberapa facts, fakta ya, tentang label tentang suatu produk yang bernama Vinox. Oke, pertama kita akan lihat dulu apakah ada brand dari suatu produk, adakah dia? Oke, brand of the drug. Oke, ini obat ya. Brand of the drug, yes, it's available, tersedia. Itu brandnya itu adalah Vinox. Oke, brandnya adalah Vinox. Name of the drug. Oke, yes, it's available. Oke, tersedia. The name is the children's cough syrup. Oke, obat batuk untuk anak. Sirup obat batuk untuk anak. Oke. And then the descriptions. Okay, description here. Is it available? Apakah tersedia? Yes. Apa itu deskripsinya yang di sini? Okay. Cut mixture of formula 440. Oke, mungkin ini gambaran singkat ya tentang produk itu. Bahwa ini adalah campuran obat batuk ya. Campuran formula obat batuk 440 mungkin. Produsen yang lebih mengerti ya apa ini. And then content or amount. Oke, di sini ada konten, isinya apa, amount jumlahnya, atau amount ya. Di sini berapa? 75 milliliters. Oke, ada 75 milliliters. Oke, and then the uses. Penggunaannya, use medicine according to physician's instructions. Oke, usesnya ada apa enggak? No. Oke, not available. Oke, directions to use. Oke, and dosage. Apakah ada petunjuk penggunaan dan dosisnya? Oke, yes. Ini dia. Oke, use medicine according to the physician's instructions. Gunakan obat berdasarkan resep dari dokter ya, physicians. Atau apoteker ya di sini ya. Direction to store. Petunjuk penyimpanan apakah ada? Oke, ya ada. Ini dia ya, petunjuk penyimpanan. Oke, direction of storage. That is, keep it in moderate temperature. Oke, keep it in moderate temperature. Disimpan di temperatur suhu ruang ya. Oke, keep away from children. Kemudian petunjuk penyimpanan berikutnya adalah jauhkan dari anak-anak. Keep away from children. Oke, is there any expiration date? Apakah ada petunjuk tanggal kadaluarsa? Oke, di sini di produk ini kebetulan tidak ada ya. So there is no expiration dates. It's not available. Oke, tidak tersedia. Setelah membaca label dari obat, sekarang keputusannya ada di kita. Dengan tidak adanya tanggal kadaluarsa, kemudian kegunaannya, apakah kita berani mengkonsumsi obat ini? Oke, keputusannya ada di kita. Right? Okay, students. I think that's all for today. I hope you understand my short explanations. See you in the next meeting, inshallah. In this chance, you don't have any assignment. Oke, student. Jadi sampai di sini penjelasan Mam. Semoga Antuna paham apa yang Mam jelaskan. Dan kali ini tidak ada tugas sama sekali. Let's close this class by praying doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.